Kita masuk ke part 2 tentang bagaimana gagal ginjal kronis yang mengakibatkan pada akhirnya menjadi pasien terapi cuci darah. Ya, yang kemarin kita membahas tentang waspada gejala gagal ginjal kronis. Sekarang kita berbicara soal apa saja penyebabnya. Penyebabnya banyak, tapi yang paling utama itu ada 3 hal, itu karena diabetes atau sakit gula, lalu hipertensi, lalu asam urat. Dan asam urat ini sangat sedikit orang yang kena, tapi saya termasuk orang pilihan karena asam urat lah. Maka saya terganggu, ginjal saya terganggu dan akhirnya menjalani cuci darah. Oke, mengapa diabetes, hipertensi dan asam urat itu mengakibatkan gagal ginjal? Terutama kalau ada orang bertanya, kau makan obat hipertensi ya, kau makan obat diabetes ya, kau makan obat asam urat ya. Justru itu yang pertanyaan yang sebenarnya tidak boleh terlontar. Justru ketika makan obat hanya karena kumat, misalnya saat tensi tinggi atau saat gula tinggi atau saat asam urat tinggi baru dimakan obatnya, nah itu yang akhirnya membuat jantung tidak stabil dan cara kerja dari ginjal kita tidak stabil. Tapi khususnya diabetes dan hipertensi itu memang obat harus tetap dimakan setiap hari. Kalau misalnya tensi kita, perasaan kita baik-baik saja, jangan salah, bukan berarti obat harus diberhentikan. Justru harus diteruskan, tetapi dengan jumlah yang dikurangi. Mungkin kemarin 10 mili untuk amlodipin bisa menjadi 5. Yang jelas obat itu harus dimakan karena apa? Pekerjaan dari jantung kita akan tidak normal kalau kita berhentikan. Bisa seketika naik, lalu tiba-tiba memompa lagi dengan ketika kita makan obat dia netral. Lalu ketika kita berhentikan, naik lagi tensinya, lalu normal. Nah itu yang mengakibatkan cara kerja ginjal kita capek dan akhirnya dia menyerah dengan mengecil. Jujur saja, saya dulu memang punya tensi normal, punya gula normal, tapi asam urat saya kadang-kadang tinggi sekali. Memang ya terus terang, saya jujur saja suka pada makanan jeroan. Nah itu penyebabnya. Jadi penyebabnya bukan karena makan jamu, minum apa, termasuk juga sih, tapi hal yang mempengaruhi pada gula, tensi dan asam urat sebenarnya yang paling utama. Waktu itu saya tidak makan obat asam urat, justru ketika saya tidak makan obat asam urat, saya terus menahankan asam urat saya tinggi. Jadi kalau sudah tidak tertahan, sudah bengkak, saya makan ada 3 macam dari toko obat kah, apotik kah. Jadi saya tidak sebut mereknya ya, tapi hindari sajalah. Pergilah ke dokter dan periksakanlah sehingga obat mana yang tepat untuk saudara makan, itulah yang harus dimakan. Termasuk hipertensi dan asam urat atau diabetes. Jadi tidak sembarang obat menurut orang lain itu cocok untuk dia, menurut kita belum tentu cocok. Maka periksakan diri Anda dengan segera. Penyebabnya itu yang paling utama, ketiga hal itu. Tapi ada banyak, termasuk anak-anak muda sekarang. Pengalaman saya sekarang, makanya saya ungkit kembali itu karena ada jemaat kita masih duduk di SMA ya, kelas 1, sudah harus menjalani masa terapi cuci darah, sehingga terganggulah sekolahnya, terganggulah permainannya dan lain sebagainya. Dan hari ini masih di opname. Saya berdoa kiranya Tuhan berkenan memulihkannya dan memberikan kekuatan, juga penghiburan buat dia, semangat yang baru, supaya boleh melawan kelemahan fisik ini, supaya boleh sekolah kembali. Nggak tertutup kemungkinan bisa sekolah lagi loh. Seperti saya bisa tetap melayani dan saya masih bisa menjalani
membawa pelayanan perjamuan kudus dan lain sebagainya yang harus berdiri selama 3 jam misalnya atau 2 jam, saya masih sanggup, puji Tuhan. Ya, tapi anak-anak muda, tidak hanya orang tua yang bisa terkena gagal ginjal kronis dan cuci darah. Anak-anak muda banyak sekali. Saya pernah lihat postingan anak 11 tahun. Anak 11 tahun. Apa penyebabnya? Banyak jajanan yang sekarang perlu kita jaga anak kita ini dengan warna-warninya dan lain sebagainya. Makanan cepat saji, minuman botol, saya tidak sebutkannya mereknya ya, minuman botol dan lain sebagainya. Itu sangat enak, cepat sekali. Nah, sangat enak, cepat untuk dinikmati. Bahkan jaga-jaga, apalagi anak-anak kita menjelang remaja menuju dewasa, anak-anak SMA, SMP, bisa dengan lalap, terlalap main game, main HP, main skater dan lain sebagainya, sehingga lupa makan di warnet dan lain sebagainya. Lupa makan. Yang paling utama ingat, isi dulu perut. Kalau misalnya ada makanan yang lain, dia akan boleh terjaga karena perut kita sudah terisi dengan nasi, makanan yang sehat. Tapi itu pun kalau bisa makan di rumah lah ya, makan di rumah, masakan rumah. Karena apa? Maaf, saya bukan menyinggung orang yang jualan. Mungkin ada yang menonton di sini orang yang jualan. Tapi kalau jualan, mohonlah juga memberi penyedap berperasaan ya, memberi penyedap, memberi rasa manis, termasuk jus-jusan dan lain sebagainya, air buah dan lain sebagainya. Dan pewarna itu sebenarnya tidak baik. Kalau bisa lah, memang pewarna makanan yang bagus lah ya. Mungkin dari tanam-tanaman natural. Saya melihat bahwa perkembangan zaman ini akan banyak merusak orang, banyak merusak anak-anak, banyak merusak orang dewasa. Semua. Saya terkejut kemarin ada perawat HD, perawat cuci darah, mengatakan demikian. 10 tahun lagi Inang, katanya, 3 kali lipat dari pasien sekarang itu harus cuci darah. Dan kenyataan, saudara-saudara, kenyataan, di rumah sakit tempat saya cuci, tidak ada lagi tempat. Kalau ada orang Siantar yang mau cuci darah, di rumah sakit tempat saya cuci tidak diterima lagi. Karena sudah 3 trip. Pagi itu dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 12. Siang itu jam 12 sampai jam 4 atau jam 5. Yang sore trip 3 itu jam 5 sampai jam 8 atau jam 9. Bayangkan. Dan perawatnya sudah cukup capek sampai pulang kadang-kadang jam 11 karena harus membersihkan mesinnya kembali. Jadi hati-hati, tolong kita jaga diri kita, anak-anak kita, generasi selanjutnya. Cukuplah hanya kami yang merasakannya, dan kami masih berdoa tetap Tuhan kiranya memberikan jalan keluar. Apakah orang-orang pintar akan diberikan Tuhan untuk menemukan jalan keluar yang lebih baik. Tidak harus cuci darah. Sebenarnya cuci darah itu tidak begitu sakit, efeknya yang sakit. Mungkin kita pening. Dulu tensi saya normal-normal, tapi setelah saya cuci tensi saya bisa sampai 180 sampai 200, bayangkan. Nah, jadi hati-hati efeknya itu. Dan ketergangguan kita 2 kali dalam seminggu, harus pergi memakan waktu seharian. Bahkan setelah cuci ada yang merasakan pening, ada yang merasakan mual, muntah dan lain sebagainya, dan gatal seluruh tubuh, HB menurun dan lain sebagainya. Itu akan kita lihat di part 3. Ini part 2. Terima kasih sudah menonton. Berjaga-jagalah dan tetaplah waspada dalam segala sesuatu yang kita makan dan yang kita kerjakan. Horas.